Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria di kita hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus. Saya diingatkan Tuhan untuk kembali pada kasih yang mula-mula, di mana kita diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sesungguhnya bukti kasih terbesar Tuhan kepada seluruh umat manusia, yaitu pada hari ini di mana Dia Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang memiliki surga dan bumi. Dia merendahkan dirinya datang ke dunia ini untuk menjadi seperti manusia, bahkan rela untuk mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Biarlah kita hari ini diingatkan Tuhan untuk kembali pada kasih yang mula-mula. Mungkin saudara dan saya masih beribadah, masih melayani, masih melakukan aktivitas rohani. Tapi kedalaman hati siapa yang tahu? Seringkali juga saya berkata, Tuhan, buat aku jatuh cinta setiap hari kepadamu. Buat hatiku bergelora, mengasihi, mencintai Tuhan. Terus memiliki kasih yang mula-mula. Terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang merindukan Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pokok doa kita semua, di mana kita begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Padaku lihat salib, itu salibnya, sampai ku jatuh di kakinya. Lalu katanya, hamba setia, salibku ganti dan mahkota. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia, dosaku disucikan
kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu Kau rela menanggung dosa pelanggaranku, Kau mati bagiku. Begitu besar kasih-Mu pada kami semua, karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini setiap anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun, di berbagai negara, memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Itulah karya terbesar-Mu Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Yang mau datang dan percaya kepadamu diselamatkan. Tuhan, terima kasih Kau pilih kami menjadi anak-Mu. Kau pilih kami menjadi umat-Mu Tuhan, umat tebusan-Mu ya Bapa. Sebab itu kami tidak bisa menyombongkan diri kami lagi. Kami tidak bisa bermegah Tuhan, selain bermegah di dalam Engkau. Tuhan, terus berikan roh kerendahan hati kepada kami. Hati yang mau dididik, hati yang mau dibentuk, hati yang mau pikul salib setiap hari dan mengikuti Engkau. Kami mau tanggalkan semua keegoisan, kami mau tanggalkan semua kedagingan, kami matikan. Kami mau hidup di dalam roh-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Ampuni Tuhan jika kami ada dosa kesalahan, ada hal-hal yang belum beres dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, ampuni Tuhan. Dan kami mau bertobat dan berubah lebih lagi sama seperti Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan di hari Jumat Agung ini. Biarlah kami boleh Tuhan dikuasai oleh roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan adalah pesan-Mu Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat mengucap syukur kalau ada dorongan Tuhan, dorongan roh, di mana saya bisa menyampaikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Kita tidak lagi sama dengan hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, saudara ya. Dan saya percaya ke depannya ada kegoncangan, ada banyak hal yang kita tidak pernah duga akan terjadi ya, baik kegoncangan secara global ya, baik ekonomi, baik perang, baik masalah, baik pergumulan, baik keadaan cuaca, sakit, penyakit, apapun juga bisa mendatangi setiap manusia. Tetapi di balik semuanya itu saudara, sebetulnya ya, kalau saya renungkan, apapun yang terjadi di dunia ini, ataupun lebih skala kecil dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja kita, ada mungkin kegoncangan demi kegoncangan, hal yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba dia sakit kanker, tiba-tiba dia bangkrut, tiba-tiba dia mengalami depresi, tiba-tiba banyak hal yang tiba-tiba, saudara ya. Tapi di balik semuanya itu, saya diingatkan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sebetulnya itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan terjadi yang namanya kegoncangan, saudara ya, itu ada maksud-maksud Tuhan. Ya. Seringkali kita berdoa, seringkali kita minta pemulihan, kita minta satu kerinduan untuk keluarga kita ya. Kita keliling kemana-mana bersaksi atau memberitakan Injil. Tapi Tuhan, keluarga kita gimana? Banyak yang masih suam, banyak yang masih dingin, banyak yang masih hati mereka jauh dari Tuhan. Ya kita berdoa, kita ambil doa puasa. Ternyata terjadi masalah ya saudara. Yang tidak pernah kita duga. Tapi disitulah kita kembali lagi. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan.
ya, demi kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita, ya. Jadi saudara, seperti kemarin saya juga mengalami apa yang namanya ya, kayak beban-beban begitu banyak, begitu berat gitu ya saudara. Saya tuh diingatkan, saya kalau berkhotbah ya, nangis di mimbar udah kehitung 2 kali ya, kayak minggu kemarin sama beberapa tahun yang lalu. Waktu itu tahun berapa ya, udah lama sih, kira-kira 10 tahun lalu lah. Waktu itu ada mission trip ke daerah NTT Kupang, kita tim pergi ya kira-kira berenam, keliling di gereja-gereja. Di sana setiap jalan tuh banyak gereja-gereja ya besar ya, di Kupang itu kayak Manado lah. Banyak gereja-gereja yang besar-besar, jemaatnya lumayan banyak, ratusan. Dan kita dipecah gitu ya, beberapa tim, kamu melayani ke gereja ini, kamu melayani firman di gereja ini, kamu melayani firman di gereja ini. Jadi kita dibagi ya. Waktu itu saya juga melayani di satu gereja di NTT Kupang, lumayan gerejanya besar, ada mungkin 300 jemaatnya ya. Nah, saya nangis saya saudara di mimbar. Karena mungkin khotbahnya sesuai dengan keadaan diri kita ya. Karena waktu itu saya memang lagi masalah dengan suami ya, ada masalah pergumulan dalam rumah tangga ya. Sampai saya lihat, saya terharu, pendetanya terharu sampai mengusap air mata, saudara. Tapi disitulah biar mereka juga dijamah oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan lewat firman. Dan kemarin Minggu saya juga nggak sengaja ya, maksudnya sampai menangis di mimbar gitu ya. Itu karena mungkin beban sudah begitu banyak ya, dari 4 penjuru mata angin, 4 masalah gitu ya. Kalau 4 berkat dari 4 penjuru mata angin kita terima nih, dari utara, barat, timur, selatan, berkat Tuhan melimpah mengalir kepadaku dalam nama Yesus. Enak ya, kalau berkat, siapa sih yang nggak mau berkat saudara ya? Yang tiba-tiba ya berkat yang ajaib, tiba-tiba dapat apa, tiba-tiba dapat pemulihan apa, tiba-tiba dapat berkat besar apa, itu gampang saudara ya, bersyukur, tertawa. Tetapi pada saat kita mengalami tekanan, mengalami pressure ya yang tinggi gitu ya, itu 4 masalah itu seperti dalam hatiku ini seperti 4 penjuru mata angin nih menyerang gitu ya saudara ya. Dari keluarga ya, pihak suami, anak, pelayanan ya, bahkan saudara-saudara ipar gitu ya saudara ya. Saya sebetulnya secara manusia nggak kuat ya, kadang memang kita nggak bisa selalu kuat ya, kadang ada saatnya kita pas capek, lelah gitu ya secara fisik, ya akhirnya ke jiwa kita juga capek ya, sampai rohani kita juga bisa ikut tergoncang ya. Tapi Tuhan, baiknya Tuhan itu mengirimkan orang-orang yang kadang pendoa-pendoa yang baru yang tidak tahu masalah kita gitu ya, maksudnya tidak ngerti. Saya kadang nggak cerita ke semua orang masalah-masalah saya, kadang masalah-masalah yang terlalu intern lah buat keluarga, nggak usah sampai keluar-keluar gitu ya. Jadi saya nggak cerita, tapi kita ayo doa. Saya tuh seneng ngumpulin doa teman-teman, gilir nih. Kalau saya ada waktu, ya ada kesempatan, saya suka ngumpulin teman-teman, baik di rumah maupun di menara doa. Baik saya keliling juga ya, berdoa ya di mana-mana untuk mengadakan ibadah atau kebaktian. Nah kemudian saya waktu kita doa bergantian, nah itulah saya tuh, kalau saya didoakan orang ya, saya fokus kepada Tuhan. Terus tiba-tiba ada satu teman doakan saya dengan segenap hati, tiba-tiba bahasa rohnya beda, berubah gitu. Kayak bahasa Spanyol atau bahasa apa, asing telinga saya gitu ya. Tiba-tiba langsung bahasa roh, terus langsung dia bahasa Indonesia. Mengatakan, Maria, aku mengasihi engkau, engkau permataku, engkau biji mataku. Aduh, saya hancur hati saudara. Karena itu seperti Tuhan yang berbicara langsung ke saya gitu ya. Dari roh ke roh gitu ya. Saudara, saya sampai nangis. Terima kasih Tuhan, aku tahu engkau mengasihiku, engkau mencintaiku. Aku tahu Tuhan, Tuhan menganggap aku biji matanya, permatanya gitu ya. Jadi memang saya juga dulu dalam awal-awal pertobatan saya bilang, Tuhan, saya mau menjadi
batu permatanya Tuhan, berliannya Tuhan lah. Berlian itu lebih mahal dari emas. Tapi berlian itu pressure-nya, bebatuannya itu sampai kedalaman, sampai tekanannya tinggi ya, sampai makanya berlian itu mahal karena sulit sekali didapat, dan juga karena batuan ini memang berusia kadang ribuan tahun dalam tekanan yang begitu besar sehingga menjadi batu yang mulia ya. Di situ saya merasakan Tuhan yang berbicara ya saudara ya. Jadi tekanan, masalah apapun lepas saudara, ada satu kekuatan yang membuat kita tuh damai, tenang bersama Tuhan ya. Percaya ya, dalam tinggal tenang dan percaya itulah letak kekuatan kita ya. Banyak juga orang yang konseling, yang mengalami masalah pergumulan, ya saya bisa aja bawa ke Tuhan, beri nasihat sesuai firman, bawa ke Tuhan, kita doa bersama ya. Dan saya tiba-tiba juga saya kemudian mengalami juga ya serangan, tekanan ya. Banyak hal yang harus saya hadapin ya saudara. Baik secara tubuh juga sudah capek, sudah lelah, gak tidur-tidur saudara ya. Dan kemudian saya juga mengalami yang namanya keletihan ya, secara roh jiwa tubuh ya. Nah kemudian disitulah pada saat kita bersati berdoa, disitulah ada pernyataan Tuhan, ada kekuatan roh, di mana Tuhan memperbaharui sayap-sayap kita, Tuhan memperbaharui hati kita, Tuhan memperbaharui kehidupan kita ya. Dan juga tuh satu pendoa juga bilang, aku lihat dalam penglihatan waktu kamu duduk di tengah berdoa, aku lihat kamu ditambahin lagi beban sama Tuhan, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Karena Tuhan tahu kamu sanggup menanggungnya. Tetapi di balik itu kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepadamu lebih besar lagi. Oh, dalam hatiku, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberikan ujian ya dalam kehidupan kita ini sesuai dengan takaran Tuhan. Tuhan lihat kita mampu, padahal dalam hati kita udah gak mampu Tuhan, udah gak kuat Tuhan, udah hands up Tuhan, angkat tangan Tuhan, aduh Tuhan capek Tuhan, lelah Tuhan ya. Kita bisa terbawa emosi, bisa ikut marah saudara ya. Karena saya dihakimin ya. Oh Cimaria bagi-bagi duit ke orang-orang, kamu gak lihat keluargamu sendiri urus-kurus gini-gini. Aduh, kamu gak tahu ya, kamu hanya melihat sebatas mata memandang. Saya tuh udah tahunan, bahkan puluhan tahun saya bantu keluarga saya. Ya, kadang kita kalau dihakimin, kita bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa. Ya, saudara ya, saya celikin mata dia. Ya, jadi saya pun harus ada perlawanan, jangan cuma diketokin, dihakimin. Ya, hanya mereka memandang seperti panah api iblis gitu ya, menghakimi ya. Tetapi harus celikan mata dia. Kamu nggak tahu, kamu sendiri aja meninggalkan suami kamu karena kamu nggak kuat, suamimu susah ya kan. Jadi kita harus juga ada perlawanan, jangan iya ya, iya ya, iya ya. Enggak saudara, saya juga kan berbagi ke banyak orang, gak hanya keluarga, tapi saya berbagai orang dan berbagai pelayanan ya saudara. Jadi sampai hari ini pun Tuhan berikan berkat-berkat Tuhan. Saya percaya karena Tuhan melihat saya bisa dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Sehingga apa yang dibagikan, diberikan sesuai hati Tuhan, bukan untuk memperkaya diri. Saya nggak perlu memperkaya diri. Ya, saya udah cukup semuanya. Sebab itu saudara ya, juga dalam keluarga juga ya saudara ya, banyak sekali tekanan, tapi percayalah, saya diingatkan Tuhan hari ini di dalam pasal ayat Matius Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi setiap anak Tuhan harus diingat, pasti ada salib masing-masing. Ada kesusahan, kesulitan, ada masalah, pergumulan ya. Ada banyak salib yang harus ditanggung, dipikul masing-masing menurut kemampuan masing-masing. Mungkin ada salibnya yang besar, salib yang kecil, salib yang sedang. Tetapi Tuhan bilang, kalau tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa kesusahan, engkau gak akan layak, engkau gak akan kuat. Jadi latihan-latihan dari kehidupan kita sehari-hari itu salib, saudara.
Ada juga masalah-masalah ditimbulkan karena kebodohan kita. Itu beda ya. Ada hukum tabur tuainya. Apa yang kau lakukan dulu, kau menipu, nah sekarang kau kena tipu, bisa. Engkau menghakimi, nah sekarang engkau dihakimi, bisa juga. Tetapi yang dimaksud pikul salib itu yang di sini dikatakan engkau tidak bersalah dijadikan bersalah. Engkau baik sama orang, tapi orang itu jahatin kamu, ya. Nah, itu salib, saudara, ya. Seperti Yesus tidak berdosa, dia tidak bersalah, tapi dia dipaku, dirajam, ya, disiksa, diberi mahkota duri, darahnya bercucuran, sampai tubuhnya tidak seperti manusia lagi, hancur, babak belur, tubuhnya, dagingnya tercabik-cabik, ya. Saya kalau melihat The Passion itu saya nggak kuat. Saya selalu menutup mata kalau saya nonton. Saya nggak kuat. Ya karena itu baru film ya, apalagi yang sesungguhnya. Saya bilang, Tuhan, sebegitunya ya Tuhan matinya gitu. Jadi saudara, ayo hargai kematian Tuhan. Dan kita pun sebagai murid Yesus tidak lebih dari gurunya. Kita akan mengalami penghakiman, cercaan, ya, banyak salib-salib yang harus kita jalani, ya. Beda ya kalau masalah ditimbulkan karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, dosa kita, ini beda. Yang dimaksud salib itu yaitu saudara ya kita udah hidup benar, kita udah nolong orang, kita udah bantu orang, masih dihakimin, masih dicerca, ya. Ya saya bilang saya serahkan sama Tuhan, penghakiman hak Tuhan, ya. Dan juga saya juga belajar juga untuk mengucap syukur, ya. Kemarin juga saya pernah mengalami satu hal, ya, di mana saya ini sudah membantu orang, menolong orang, ya. Orang ini kan gak ada kerjaan, suaminya nganggur, ya kan. Dan istrinya itu deket sama teman saya, ya. Saya bilang, ayo ikut ke persekutuan doa. Ah, nggak mau Ci Maria, persekutuan doa nanti banyak omongan, katanya. Enggak, kita ke persekutuan doa harus positif pikiran kita. Kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan tanpa motivasi. Kita motivasi kita cari Tuhan, dekat Tuhan, mempunyai komunitas yang baik, saling menopang, saling mendoakan. Karena suami istri ini belum ada kerjaan, saya bawa ke temen nih. Temen aku ini punya importir daging, pabrik bakso. Saya pikir dia bisa jualan gitu kan. Ya udah dong, saya kenalin kan. Saya kenalin suaminya bisa jualan. Tuh ada laku hampir berapa puluh juta lah gitu ya. Hampir 90 juta lah kalau nggak salah. Ternyata terkena penipuan, saudara. Jadi dagingnya udah diantar tapi duitnya pakai ini apa namanya? Dulu itu ceknya cek kosong, saudara. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya cuma kenalin temen nih yang lagi nganggur untuk kerja, dapat pekerjaan lah gitu ya, untuk dia bisa dagang apa gitu. Nah, pada waktu teman aku yang punya usaha ini cerita sama saya sampai kaget loh, bener saya kaget, Tuhan, salah saya apa ya Tuhan? Saya kan cuma kenalin supaya teman aku ini dapat kerjaan. Teman yang punya perusahaan bilang, iya ini penipuan, kita kena tipu, uangnya ceknya kosong. Dia jual di internet di orang yang belum kenal, ya kan, satu resto lah belum kenal. Tapi ternyata disuruh taruh di gudang mana lah gitu dagingnya. Nah kemudian dikasih cek, salahnya juga dikasih cek terima aja, ya ternyata ceknya kosong. Nah di situ saya merasa begini loh, Tuhan aku kan bermaksud baik, berniat baik, kok jadinya begini ya? Ya itulah, itu salib yang harus saya pikul, saudara ya. Kita udah berbuat baik, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya kan. Tapi Tuhan sudah nilai, yang penting kita sudah berbuat baik, ya. Mungkin ada banyak hal yang kita nggak mengerti sekarang, bisa nanti tanya di surga, ya. Mungkin juga perusahaan ini mengalami kerugian, bisa juga karena perusahaan ini juga ada tabur tuainya, melakukan hal-hal yang tidak baik, ownernya, ya. Jadi kita nggak tahu ya. Saya tidak menghakimi juga, cuman bisa aja begitu mengalami kerugian kan, itu ada kebocoran-kebocoran ya saudara. Jadi kita
walaupun orang tidak menganggap kita, ya tetaplah berbuat baik. Walaupun kita tidak dihargai, tetaplah kita berbuat baik. Ya, kadang dalam satu persekutuan doa nih, tadinya pertamanya awalnya tenang, senang, happy-happy semua, lama-lama mulai muncul ya perselisihan, iri hati, ada yang cepat ngambek, cepat tersinggung, cepat, udah dah aku mau keluar dari persekutuan, udah deh aku mau keluar dari persekutuan. Aduh, kita sebagai pemimpin-pemimpin ini kadang di tengah-tengah ya saudara ya, udahlah jangan tersinggung. Perkataan orang ini kan sebetulnya tidak menyinggung kamu, tapi mungkin dalam hati itu mungkin dia lagi keadaan bad mood, nah bisa tersinggung saudara ya. Jadi kita pemimpin ini harus bisa membawa damai ya. Jangan kita kebawa pro ini, mihak A, B, nggak bisa. Kita pemimpin ini harus di tengah, tetap menjadi pembawa damai. Makanya dikatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai ya saudara. Jadi disitulah ya, kalau kita pikul salib, sangkal diri setiap hari, ikutlah aku, kata Tuhan. Jadi kita ini benar-benar pengikut Kristus karena kita mau pikul salib setiap hari. Apa yang kita tidak salah, jadikan bersalah. Itu ada satu proses ya, pemurnian juga bagi diri kita. Sehingga terus kita belum sempurna, disempurnakan, diuji lagi, dibentuk lagi, dihancurkan lagi, diremukkan lagi hati kita. Sehingga Tuhan itu penjunan kita menjadi bejana yang indah. Ya saudara, dia kerinduan hati Tuhan itu harus menyatu dalam hati kita. Apa sih kerinduan hati Tuhan? Pada saat kita hari ini memperingati kematian Yesus, itu kasihnya. Dia dari surga kekal yang mulia turun ke dunia. Tuhan yang Maha Agung besar menjadi manusia ya. Yang manusia yang kecil. Tuhan tuh Maha besar, kecil, bahkan disiksa ya, merendahkan diri, disiksa sampai mati. Itu karena kasihnya. Jadi saudara, kalau kita setiap anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak mengasihi saudaramu, tidak mengasihi keluargamu, tidak mengasihi orang-orang yang terlihat, gimana kita bilang kita mengasihi Tuhan? Itu bohong, saudara. Jadi saya tuh begitu mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi saya tuh rindu keluarga saya juga semua mengasihi Tuhan, dekat Tuhan, kenal Tuhan. Di samping saya juga terus rindu untuk lebih dalam dengan Tuhan. Jadi saya seringkali kadang ambil doa puasa ya saudara, untuk pemulihan-pemulihan keluarga. Baik anak-anakku Tuhan, biar anak-anakku semuanya tidak mengejar uang ya, ikut arus dunia karena dipikirin uang. Karena dengan kekayaan bisa beli apapun, berbuat apapun, ya, punya apapun, ya, pergi kemanapun, ke belahan dunia manapun. Tetapi saya pikir ini kalau begitu terus Tuhan gimana? Kita ada satu kekhawatiran yang ilahi ya. Bukan berarti kekhawatiran itu jelek ya. Kekhawatiran yang ilahi itu gini loh. Gimana nih Tuhan keluargaku kalau anak-anakku kalau dia pikirannya uang. Nanti mereka terhilang ikut arus dunia gimana Tuhan? Saya udah doakan, saya udah doakan, saya udah nasehatin. Ya akhirnya saya ambil doa puasa. Kadang saya ambil doa puasa sebulan. Terus ada dorongan lagi berapa waktu kemudian ambil lagi sebulan gitu ya. Nah itu untuk pemulihan keluarga ya. Tapi pas waktu itu mengalami banyak hal yang tidak kita duga ya. Ya makanya seringkali Tuhan izinkan masalah itu untuk membuat orang berbalik dan bertobat. Barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku bentuk, berbalik dan bertobat. Itu ya yang Tuhan inginkan. Karena seringkali manusia kalau diberi kenyamanan, kesehatan, keuangan berlimpah, itu tidak mendidik ya, tidak membuat mereka dekat sama Tuhan. Tapi sebaliknya, seringkali hajaran, pukulan, masalah, pergumulan, penderitaan itu manusia biasanya sadar bahwa mereka nggak mampu, mereka nggak sanggup. Dokter juga udah angkat tangan, uang juga udah bangkrut. Baru manusia itu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah itulah saudara ya, ada didikan-didikan Tuhan. Jadi
karena saya juga mengasihi Tuhan, otomatis saya mengasihi keluarga, ya saya ambil doa puasa. Tapi setelah saya ambil doa puasa, banyak kejadian-kejadian yang menekan ya. Proses keimbas ke kita juga. Makanya ada satu teman di Manado, suaminya belum ke gereja, belum sungguh-sungguh. Cimaria, saya nggak, suamiku bilang, kamu jangan doain saya untuk bertobat, untuk terima Yesus. Nanti saya dihajar Tuhan, nanti saya dididik Tuhan, saya nggak mau. Wah, tanda tanya nih, apa pekerjaannya nggak benar nih. Tapi tetaplah seorang istri, saya bilang, kamu harus doain suamimu supaya bertobat. Kan nggak mau kalau suamimu masuk neraka, saya bilang gitu. Saya juga demikian, saudara, nggak mau suami anak-anak saya masuk neraka gitu kan. Pokoknya moto kita bersatu di bumi, bersatu di sorga. Ya, kemarin hari apa ya, hari Minggu lalu tuh saya kumpul sama teman-teman untuk berdoa bagi keluarga-keluarganya yang masih banyak yang muslim, saudara ya. Kita sharing, kita doa bersama. Nah, pada waktu doa giliran saya doa, saya ingat pembantu saya nih, Tuhan jamah dia supaya dia bertobat, terima Yesus, dan semua isi keluarganya diselamatkan. Ya, setelah kita selesai doa, saudara, ada satu orang pendoa kami, dia memang udah lama ya nggak ngumpul doa, baru kemarin datang lagi ya karena dia sibuk kerja. Terus dia bilang, Tante, waktu Tante Maria bilang Tante doain pembantunya, aku dikasih lihat. Tiba-tiba dikasih penglihatan, ada di belakang pembantu Tante ini ada satu bapak. Di belakang bapak ini ada satu, sosok hitam besar. Dia berbicara sama saya, Tante. Aduh, bicara apa? Kamu jangan ikut campur ya. Ini milikku. Kau jangan ikut campur ya. Engkau jangan macam-macam ya. Kayak mengancam-mengancam ya, saudara. Ya udah, aku tahulah ini kuasa kegelapan, gak suka. Pada saat kita berdoa itu ada kuasa. Maka saudara ya, doa itu benar-benar ada kuasanya loh. Ya, setan juga tahu. Kita terus aja berdoa. Kita nggak tahu caranya gimana keluarga kita diselamatkan. Ya terus berdoa. Hancur hati hadirat Tuhan kuat luar biasa. Dan yang saya heran ini, saya tuh nggak cerita sama temen ini ya, masih ya ABG lah. Jadi dia panggil saya tante. Saya nggak cerita bahwa pembantu aku ini, bapaknya ini kayak orang pinter lah di kampungnya. Jadi anaknya ini pembantu kami cerita sama kami ya. Jadi seperti ada spirit yang menunggangi gitu ya. Jadi memang kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, itu setan gak suka gitu loh. Setan gak suka. Karena setan juga punya misi untuk merebut jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka. Dan kita anak-anak Tuhan, manusia ini yang diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Allah, Allah mau datang ke bumi ini untuk karya penyelamatannya. Jadi ada dua kubu nih, kubu Tuhan merebut jiwa-jiwa, kubu iblis. Iblis tahu waktunya sudah sebentar. Karena 4 malaikat yang di penjuru bumi ini akan dilepas. Ini akan terjadi banyak hal yang malapetaka di bumi. Tuhan juga tahu waktunya udah singkat. Ya, kita ini duta-duta kerajaan Allah. Terjadi perebutan antara anak-anak Tuhan dan juga anak-anak kegelapan. Setan bisa pakai siapapun yang mau dipakai. Tuhan bisa memakai siapapun yang Tuhan mau pakai. Ya, jadi saudara, mari kita berdoa. Mulai semua dengan doa. Terus pondasinya doa. Nanti bagaimana Tuhan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita, percayalah. Nanti ada waktunya Tuhan ya, yang akan memulihkan. Saya bersyukur hari ini, berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah lewati satu demi satu masalah-masalah ini dengan baik ya. Saya percaya ke depannya tidak akan sama lagi. Suamiku mencari Tuhan sungguh-sungguh, anak-anakku semua mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau anak yang bungsu sih sudah melayani ya bersama suaminya itu. Jadi aku bilang, kamu harus jadi tiang doa dalam keluarga ya.
Tapi banyak PR-PR juga yang lain. Saya percaya saudara juga yang menonton YouTube ini mungkin masih punya PR-PR ya, keluargamu yang suam-suam, keluarga yang belum sungguh-sungguh, atau keluargamu yang masih penyembah berhala, atau keluargamu yang masih belum kenal Kristus ya. Ayo hancurkan, robohkan semua penghalang-penghalang dengan apa? Dengan doa ya. Saya percaya di hari kita memperingati hari kematian Yesus, ingat, kita selalu pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Dan kita jangan seperti ini loh, Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Sebetulnya kuk itu seperti salib. Kalau kau dipasang kuk sama Tuhan, itu Tuhan yang arahkan. Ya. Dan juga engkau belajar rendah hati, itu yang Tuhan inginkan. Jadi tidak ada lagi kesombongan, yang ada adalah kerendahan hati kita untuk ngikut Yesus, untuk ikut maunya Yesus, untuk terus berjalan bersama Yesus dengan arahan dan tuntunan dari Roh Kudus-Nya. Itu yang Tuhan mau ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan lebih lagi mengasihi Tuhan. Rindu haus lapar akan kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Sehingga kami boleh lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Berikan pewahyuan-pewahyuan baru kepada kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Dan kami terus Tuhan selama kami hidup di dunia ini berjalan bersama Tuhan. Ada kekuatan roh, ada sukacita, ada pemulihan, ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan. Sehingga kami percaya Tuhan, tidak ada rancangan-Mu yang jahat dalam kehidupan kami. Tapi rancangan-Mu, rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Sekalipun dunia tidak ada harapan, tetapi bersama Yesus ada harapan yang kekal. Di sorga yang kekal, Engkau sekarang ada di sana untuk menyediakan rumah bagi kami. Sekalipun masalah pergumulan kami banyak, kami percaya Tuhan menyanggupkan kami untuk menanggungnya dan melewatinya. Dan percaya sungguh ada upah-Mu Tuhan, baik di sorga maupun di bumi, yang berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, belum pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan berikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dari 4 penjuru mata angin. Berkat-Mu datang, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat jiwa-jiwa yang boleh datang untuk kami layani. Dan biarlah Tuhan kami melakukannya karena cinta akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 33 tahun ia mempersiapkan diri. 3,5 tahun ia menyampaikan kabar sukacita. 30 keping perak ia dihianati. 3 kilometer dia pikul salib. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. 3 liter darah dicurahkan. 3 hari ia ada dalam kematian. Dan pada hari ini ada 3 kata yang ia mau sampaikan kepada kita. Aku mengasihi kamu. Karena Rohmu menyala